Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1351 sampai bab 1355. Bagi Ye Chen, pil pengusir darah dan penyelamat jantung bukanlah apa-apa. Jika dia ingin memproduksi secara massal barang semacam ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa langsung memasukkannya ke jalur produksi, tetapi sangat mudah untuk memurnikan 100 atau 80 keping sehari, atau bahkan 3 atau 200 keping. Alasan mengapa saya tidak membeli begitu banyak adalah untuk memastikan bahwa barang ini terlihat langka dan berharga di mata orang luar. Jadi memberi Hamid sebuah apel dengan santai, baginya, hampir setara dengan seorang petani buah dengan kebun seluas 10.000 mu, memberi seseorang sebuah apel dengan santai tidak layak disebut sama sekali. Namun, hal ini sangat penting bagi Hamid, di dunia yang damai tanpa perang. Seseorang dengan cacat kaki akan mengalami banyak ketidaknyamanan, dan dia bahkan akan menganggap kesembuhan sebagai keinginan terbesarnya dalam hidup. Terlebih lagi, Hamid, seorang jenderal yang berupaya bertahan hidup di tengah kobaran api peperangan. Ye Chen menyembuhkan kakinya hari ini, yang setara dengan menyelamatkan nyawanya. Dengan tubuh yang sehat, Hamid akan mampu memimpin pasukan berperang dengan lebih baik, bahkan memimpin agar prajurit tetap patuh. Jadi, dia dengan bersemangat berkata kepada Ye Chen, "Saudaraku, kamu adalah dermawan terbesarku dalam hidup ini selain orang tuaku. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuanku, aku akan mati." Ye Chen mengangguk, tersenyum dan berkata, dengan "Milikku kata-kata kakak, obat ajaibku tidak sia-sia." Hamid berkata dengan serius, "Sejak kakiku lumpuh, tim telah turun dari lebih dari 10.000 menjadi 2.000. Teman-teman, pada waktu itu, saya sebenarnya tidak memiliki semangat juang sebelumnya, dan saya selalu berpikir bahwa selama saya hampir tidak bisa bertahan, saya akan memilih kekuatan yang dapat diandalkan untuk bergabung di masa lalu, dan saya akan dapat memperoleh jaminan. Karena itu, Hamid di tengah kemurungan, sebuah tajam tatapan tiba-tiba muncul di matanya. Suaranya menjadi sangat tegas, dan dia berteriak dengan keras, "Namun, karena Tuhan memberiku kesempatan ini, izinkan aku bertemu denganmu, seorang yang mulia, dan biarkan aku menyembuhkan kakiku. Kalau begitu, aku, Hamid, mulai sekarang pada awalnya, aku tidak boleh tenggelam seperti sebelumnya. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat tim lebih besar dan lebih kuat, dan mungkin suatu hari nanti, aku, Hamid, juga bisa menjadi pangeran dan jenderal sejati." Lagi pula, dia melihat ke arah Ye Chen. Dia berkata dengan hormat, "Saudaraku, jika saya benar-benar memiliki hari ketika saya menjadi seorang pangeran, saya harus datang untuk bersaksi bagi saya ketika saya dinobatkan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya melihat wajah Anda, saya memiliki nasib menjadi kaya dan berkuasa, menurutku tidak akan lama lagi hari ini akan tiba." Hamid tertawa, mengulurkan tangannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, kalau begitu aku akan meminjamkanmu kata-kata yang baik." Ye Chen sedikit dengan sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan penuh semangat, dan berkata, "Selain berperang, saudaraku juga harus lebih pandai secara ekonomi. Dalam masyarakat ini, landasan ekonomi menentukan suprastruktur. 10,000 orang, bahkan 100,000 atau 1 juta orang. Itu bukan masalah sama sekali." Hamid berkata dengan serius, "Saudaraku benar, aku harus menunjukkan semangat juang 120% di masa depan. Ayo tingkatkan ukuran tim lagi." Sambil dia berbicara, suara helikopter menderu di kejauhan. Di udara puluhan kilometer jauhnya, dua cahaya terang mendekat dengan cepat. Hamid tahu bahwa ini adalah helikopter yang datang untuk menjemput Marvin Ye. Jadi dia menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, kamu pergi terlalu tergesa-gesa, aku sangat malu karena aku tidak bisa melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah dan menghiburmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah,
akan ada peluang di masa depan. Saat dia berbicara, Ye Chen teringat sesuatu, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, Pak Tua, Faisal dan yang lainnya tidak benar-benar mengkhianatimu. Hanya saja aku menggunakan beberapa trik untuk menambahkan beberapa petunjuk psikologis kepada mereka di alam bawah sadar. Jadi setelah kamu kembali, jangan mempermalukan mereka karena kamu marah, tapi jangan biarkan mereka mengambil posisi penting untuk itu. Saat ini, Hamid tiba-tiba tersadar, mengangguk dan berkata, pantas saja mereka semua menuruti perintahmu, ternyata. Setelah selesai berbicara, dia segera meyakinkan Ye Chen, jangan khawatir, saudaraku, saya pasti tidak akan mempermalukan mereka, dan ketujuh orang Amerika itu, saya akan menyelamatkan hidup mereka seperti yang Anda katakan. Ye Chen menangkupkan tinjunya, kalau begitu terima kasih. Saudara, segera, sebuah helikopter sipil yang berat mendarat perlahan di puncak gunung. Sebelum pesawat mendarat sepenuhnya, Han Guangyao dan Chen Zekai melompat dari kiri ke kanan, dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ye Chen tersenyum. Dan berkata, apakah saya terlihat seperti sedang berdiri di sini? Dengan mengatakan itu, Ye Chen menunjuk ke arah Hamid lagi, dan berkata kepada mereka berdua, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saya. Ini adalah Komandan Hamid, Panglima tertinggi tentara oposisi. Dia tinggal di Tiongkok. Belajar bahasa Mandarin adalah baik sekali. Wajah kedua lelaki itu berubah serius, dan mereka buru-buru berkata serempak, halo, Komandan Hamid. Hamid menyapa mereka dengan sopan. Ye Chen melihat waktu itu dan berkata, saudaraku, ini sudah larut, aku harus terbang jauh-jauh kembali ke Huaxia, jadi aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, mari kita bicarakan lagi lain kali. Hamid mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan berkata, saudaraku, terima kasih atas kebaikan Anda, mari tinggalkan informasi kontak satu sama lain. Saya akan memberikan Anda nomor telepon satelit saya. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Ye Chen berkata, baiklah, ayo kita tinggalkan satu sama lain. Lakukan panggilan telepon, dan jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon langsung. Setelah keduanya meninggalkan informasi kontak mereka, Ye Chen berkata kepada He Ziqiu, oke, Nona He, kita harus pergi. He Ziqiu mengangkat kepalanya, ekspresinya penuh rasa malu mengangguk. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal lagi kepada Hamid, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudaraku, akan ada waktunya nanti. Hamid juga berkata dengan sangat hormat, akan ada waktunya nanti. Setelah itu, Ye Chen mengajak He Ziqiu untuk naik ke kapal helikopter yang diatur oleh Han Guangyao. Hamid tidak terburu-buru pergi, tapi menyaksikan helikopter Ye Chen lepas landas sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Lalu dia menghela nafas dan melangkah ke pesawatnya. Di helikopter kembali ke Lebanon, Han Guangyao, Chen Zekai dan Vasily memandang Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Terutama Han Guangyao, dia berpikir jika Ye Chen masuk jauh ke dalam pengaruh Hamid sendirian kali ini, dia akan ditangkap 90%, dan keluarga Ye pasti harus membayar untuk menebusnya. Padahal, setelah Pak Ye mengetahui situasi ini, ia sudah rela mengeluarkan uang untuk menebus rakyatnya. Perusahaan keluarga Ye yang terdaftar di luar negeri sudah menyiapkan dana puluhan juta dolar. Selama Hamid memberikan rekening, bisa saja segera ditebus, kirimkan uangnya. Tapi apa yang tidak diharapkan Han Guangyao adalah Ye Chen tidak hanya menyelamatkan orang tersebut, tetapi juga Hamid secara pribadi mengirimnya ke tempat pertemuan. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah Hamid layak untuk saudaranya dan sangat menghormatinya. Tepat ketika Han Guangyao terlalu terkejut untuk menambahkan apapun, Ye Chen bertanya kepadanya, Han Tua, apakah Concorde sudah siap? Han Guangyao kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, sudah siap, kapan saja, Anda bisa lepas landas. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, langsung ke bandara dan segera transfer ke Concorde untuk kembali ke rumah setelah tiba. Concorde yang ramping lepas landas di Bandara Internasional Beirut, ibu kota Lebanon. Pesawat itu membubung ke angkasa, langsung ke angkasa, dan berlayar menuju China dengan kecepatan tercepat. Di pesawat,
He Ziqiu duduk di dekat jendela, menatap keluar jendela dengan bingung. Hingga saat ini, ia masih merasa pengalaman sekitar 1 jam terakhir ini seperti mimpi. Namun, dia diam-diam menatap Ye Chen tidak jauh dari sana yang sedang duduk dengan mata tertutup dan mengistirahatkan pikirannya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua ini bukanlah mimpi, tetapi keberadaan nyata. Memikirkan Ye Chen pergi jauh ke Surya sendirian dan menyelamatkan dirinya dari ambang kematian, He Ziqiu merasa sangat bersalah selain bersyukur. Dia merasa setelah bertahun-tahun membaca buku dan mempelajari ekonomi dan keuangan, dia begitu naif hingga dia bahkan tidak bisa memahami sifat manusia. Pada awalnya, dia merasa malu pada dirinya sendiri karena meninggalkan teman-temannya, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa tidak ada satupun temannya yang benar-benar memiliki niat baik. Dalam pandangan mereka lebih memilih mati bersama mereka daripada memiliki kesempatan untuk hidup. Meski awalnya mereka punya kesempatan untuk hidup, namun mereka disia-siakan sendiri secara sembarangan. Akibatnya, mereka menyia-nyiakan kesempatan mereka dan mulai merasa sangat marah karena mereka punya kesempatan untuk pergi. Orang seperti ini membuatnya memahami sepenuhnya kejahatan sifat manusia. Memikirkan hal ini, dia diam-diam berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan ke sisi Ye Chen, dan duduk dengan lembut. Ye Chen, yang sedang memejamkan mata untuk beristirahat, merasakan seseorang duduk di sebelahnya. Ketika dia membuka matanya dan melihat itu adalah He Ziqiu, dia tersenyum tipis dan bertanya padanya, "Mengapa kamu tidak memanfaatkannya dari beberapa jam waktu penerbangan ini? Istirahat yang baik." He Ziqiu berkata dengan sedikit malu, "Saya merasa sangat bingung, dan saya tidak bisa tidur." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, saya benar-benar malu hari ini." Ye Chen sedikit tersenyum, "Apakah Anda melakukannya untuk teman-teman Anda?" "Iya." He Ziqiu mengangguk ringan dan berkata dengan emosi, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka semua adalah orang-orang seperti itu. Anda benar, saya tidak cukup tahu tentang sifat manusia, mungkin karena saya kurang pengalaman sosial, banyak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Semakin Anda kekurangan pengalaman sosial, semakin membuktikan bahwa Anda telah terlindungi dengan baik sejak Anda masih kecil. Banyak anak di usia remaja dan 10 tahun memiliki banyak pengalaman sosial sejak dini. Ini membuktikan bahwa perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh keluarga asalnya saja tidak cukup." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Lagi pula, apa yang Anda alami memang cukup istimewa. Tidak mungkin orang normal mengalami pemerkosaan di bawah umur. Keadaan normal, penculikan bersenjata oleh negara lain memiliki populasi 6 hingga 7 miliar di dunia. Diperkirakan bahkan tidak ada 6.000 hingga 7.000 orang yang memiliki pengalaman seperti itu. Dihitung rata-rata, hanya 1 orang dari 1 juta orang yang akan melakukannya, memiliki pengalaman seperti itu, jadi perlu untuk selamat. Setelah malam ini, Anda akan memiliki pengalaman praktis yang tidak dimiliki oleh 99,99% orang, dan Anda akan meninggalkan sebagian besar dari mereka dalam satu gerakan. He Ziqiu bahkan lebih malu dan berkata dengan wajah merah, "Tolong berhenti mengolok-olok saya. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan dalam masalah ini cukup bodoh dari awal sampai akhir." Ye Chen setuju dan berkata, "Jika saya jujur dalam komentar saya, apa yang kamu lakukan dalam hal ini memang sangat bodoh. Pokoknya itu benar dan tidak salah. Tapi kamu salah karena kamu berada di pihak yang salah. Jika kamu benar-benar ingin mengurangi perang di dunia ini, sebaiknya kamu tidak mempromosikan anti-perang di Suriah, tetapi harus mempromosikannya di depan pintu Gedung Putih di Washington, karena tanah air Anda setidaknya bertanggung jawab atas sekitar 50% perang di dunia dalam masyarakat modern." He Ziqiu mengangguk sedikit, lalu buru-buru berkata, "Tuan Ye, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa saya bukan tipe orang yang suka pisang." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa itu orang pisang?" He Ziqiu buru-buru berkata, "Orang pisang mengacu pada orang Tionghoa seperti kita yang dulu lahir dan besar di Amerika Serikat. Kami memiliki tubuh dan gen orang kulit kuning, tetapi pemikiran dan pemikiran orang kulit putih di barat, 3 pandangan." Ye Chen bertanya dengan penuh minat,
Tidakkah kamu berpikir seperti orang Barat Kaukasia? Hezekiah menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya lahir dan besar di Amerika Serikat dan memiliki kewarganegaraan Amerika, orang tua saya telah mengajari saya sejak saya masih kecil bahwa asal-usul saya ada di Tiongkok, dan mereka membuat saya ingat bahwa tidak peduli kemana saya pergi, di sana ada kepercayaan orang-orang Tiongkok. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya lagi, tetapi saya mendengar dari ayahmu bahwa Anda tampaknya tidak ingin kembali ke Tiongkok. Hezekiah menjelaskan, alasan utamanya adalah saya punya masalah komunikasi dengannya. Faktanya, ini selalu ada masalah antara kami, ayah dan anak perempuan. Ketika saya masih muda, dia selalu sibuk mencari uang, terbang keliling dunia sepanjang hari, jarang membayar perhatian padaku, dan jarang mengizinkanku untuk merasakan apa yang dimaksud ayahku, cinta, sehingga hubungan kami berdua relatif kaku. Belakangan, setelah ibuku meninggal, hubungan menjadi semakin tegang. Keenggananku untuk kembali ke Tiongkok hanyalah alasan untuk menolaknya. Saat dia mengatakan itu, Hezekiah menghela nafas. Dia menambahkan, sebenarnya, saya sendiri sudah memikirkannya. Bahkan jika saya tidak meringankan hubungan dengannya sekarang, ketika dia menjadi sangat tua, saya masih harus menemukan cara untuk merawatnya. Tapi sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa dia baru berusia 50-an, berusia bertahun-tahun. Ini bukan waktunya untuk bersantai. Ye Chen mengangguk mengerti dan berkata, jika menurutmu sangat sulit bagi kalian berdua untuk bersantai, sebenarnya tidak perlu. Kamu harus pergi ke Jinling sekarang. Harapan terbesar ayahmu adalah kamu bisa selamat. Jika kamu masih menginginkan ruang pribadi untuk itu saat ini, saya yakin dia bisa mengerti. Hezekiah berseru, tapi saya sudah berjanji padamu. Saat dia mengatakan itu, dia menyadari apa, dia berkata dengan malu. Tetapi sekarang kamu mungkin berpikir itu sulit agar saya memenuhi syarat untuk posisi Anda. Bagaimanapun, saya membuat kesalahan besar dalam menilai situasi. Ini membuktikan bahwa kemampuan dan daya tembak saya tidak cukup. Ye Chen melambaikan tangannya, ini bukan hal yang sama. Jika seseorang salah menilai teman-temannya, bukan berarti dia akan melakukan kesalahan dalam hal lain. Saya selalu percaya bahwa kejeniusan tidak mengikuti efek tong. Orang yang seimbang dalam segala hal bukanlah bakat biasa-biasa saja, hanya mereka yang sangat kuat dalam satu aspek yang merupakan bakat sejati. Jika mereka sangat kuat dalam beberapa aspek, mereka jenius. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan serius, kamu seharusnya melihat banyak film inspiratif Hollywood. Beberapa orang terlihat bodoh, tetapi mereka sangat berbakat dalam matematika. Beberapa orang bisa bermain bola basket meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Luar biasa, beberapa orang bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, tapi mereka adalah fisikawan atau astronom papan atas. Bahkan orang jenius papan atas seperti Einstein pun tidak bisa melakukan segalanya. Jadi, bagi saya, selama Anda bisa melakukan pekerjaan dengan baik dalam bisnis ini, kekurangan lainnya tidak menjadi masalah di mata saya. Hezekiah mengangguk ringan dan berkata dengan serius, Tuan Ye, selama Anda bersedia memberi saya kesempatan, saya pasti akan melakukannya. Saya akan melakukan semuanya keluar dan lakukan yang terbaik untuk membantumu memulai bisnis ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu bagus. Dan menurutku kamu juga dapat meringankan hubungan dengan Paman He kali ini ketika kamu pergi ke Jinling. Dia sangat peduli padamu. Jika bukan karena dia, saya tidak akan datang ke Suriah untuk menyelamatkan Anda. Ketika Ye Chen dan Hezekiah bergegas kembali ke Jinling tanpa henti, Hamid juga bergegas kembali ke lembah di Suriah Utara. Saat ini, bawahannya sedang banyak berdiskusi, dan tidak ada yang mengerti kenapa Hamid tiba-tiba ingin mengirim sandera. Selain itu, selain sandera perempuan, ada laki-laki lain yang belum pernah dilihat semua orang, muncul entah dari mana, lalu pergi bersama Hamid. Bagaimanapun, ini juga merupakan garnisun militer yang dijaga ketat, dan ini adalah pertama kalinya seseorang yang tidak diketahui siapapun muncul entah dari mana. Oleh karena itu, setelah Hamid pergi, semua orang tidak sabar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Wakil Hamid pergi ke ruang bawah tanah secara langsung, ingin bertanya kepada seseorang apa yang terjadi.
tetapi Faisal dan yang lainnya, yang setia kepada Ye Chen, memanfaatkan satu-satunya pintu masuk ruang bawah tanah yang sempit dan gerbang besi yang mudah dipertahankan dan sulit diserang, tetap di dalam gerbang besi dan jangan biarkan siapapun masuk. Wakil Hamid tidak menyangka Faisal akan mengkhianatinya, jadi dia ingin menggunakan bom untuk meledak karena putus asa. Namun dia untuk sementara menepis gagasan tersebut karena dia mengira masih ada 7 sandera di dalam yang mungkin bisa ditukar dengan uang tebusan. Namun, dalam hatinya dia tahu betul bahwa meskipun bagian dalam ruang bawah tanah mudah dipertahankan dan sulit diserang, ruang bawah tanah itu sendiri adalah jalan buntu. Jadi selama dia menjaga pintu keluar, Faisal akan menyerah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan hampir 100 pasukan bersenjata lagi di halaman, mengarahkan semua senjatanya ke pintu keluar ruang bawah tanah, memastikan bahwa siapapun yang keluar darinya akan dipukuli menjadi bola lumpur dalam sekejap. Saat ini, sebuah helikopter menderu di langit, membuat semua orang gugup. Semua orang mengenali helikopter itu sebagai helikopter yang baru saja ditumpangi Panglima Hamid. Namun saat ini semua orang belum mengetahui apakah Panglima Hamid akan keluar dari pesawat setelah pesawat mendarat nanti. Helikopter itu turun perlahan-lahan, ketika Wakil Hamid melihat helikopter itu akan mendarat di halaman. Ia segera memerintahkan tentara di sekitarnya, semuanya, minggir dan beri ruang bagi helikopter untuk mendarat. Para prajurit yang awalnya rapat di halaman dengan cepat menyebar, meninggalkan ruang terbuka yang cukup untuk mendaratkan helikopter. Segera setelah itu, helikopter turun perlahan. Setelah pesawat mendarat, pintu langsung terbuka, dan Hamid melompat keluar dari pesawat. Melihat pertempuran itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Wakil itu buru-buru melangkah maju dan berkata, "Komandan, apa yang terjadi? Kamu lakukan? Kemana mereka pergi? Apa latar belakang kedua orang tadi?" Hamid berkata dengan tenang, "Keduanya adalah teman saya, jadi jangan tanya lebih spesifik." Wakil tidak berani bertanya lagi dan buru-buru berkata, "Komandan, Faisal dan yang lainnya telah memberontak. Orang-orang ini sekarang berada di ruang bawah tanah bersiap untuk melawan. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan meminta orang membuka pintu besi Anda, bergegas masuk dan tangkap mereka." "Tidak perlu," Hamid segera berkata. "Aku meninggalkan Faisal di sana, jadi jangan menebak-nebak." Setelah itu, dia segera berjalan menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Pada saat itu, sang deputi tiba-tiba sadar kembali dan berseru, "Panglima, kamu, kenapa kakimu?" Hamid tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, "Kamu mau bertanya kenapa kakiku tidak pincang ya, benarkah?" Deputi itu mengangguk sedikit. Para prajurit di sekitarnya juga tampak ngeri. Mereka juga menyadari bahwa kaki kiri Hamid telah sepenuhnya berubah menjadi manusia normal. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Hamid. Hamid tersenyum dan berkata, "Dermawan saya memberi saya obat ajaib yang menyembuhkan kaki saya. Mulai sekarang, saya, Hamid, tidak akan lagi menjadi cacat." Para prajurit di sekitarnya tercengang. Obat ajaib untuk menyembuhkan kaki lumpuh yang rusak parah. Bukankah ini mimpi bodoh? Meski tidak banyak membaca buku, namun setiap hari mereka tetap memiliki akal sehat dasar saat membawa senjata dan berperang. Dalam situasi Hamid, apalagi Suriah yang kekurangan perawatan medis dan obat-obatan, sekalipun ia pergi ke negara maju paling kuat di dunia, dia masih memiliki akal sehat dasar. Tidak mungkin bisa disembuhkan dengan baik. Namun, kenyataan di hadapannya ada tepat di hadapannya. Komandan yang selama ini timpang itu benar-benar berjalan seperti terbang. Hamid tentu saja melihat reaksi semua orang di matanya. Meski saking bersemangatnya hingga hampir ingin berteriak, namun demi citranya sendiri dan agar dirinya bisa lebih mengontrol timnya, ia tetap menekan kegembiraan batinnya dan melangkah maju dengan berpura-pura tenang, sepanjang jalan ruang bawah tanah. Begitu dia memasuki ruang bawah tanah, dia berkata langsung, "Faisal, saya telah mengirim Tuan Ye dan Nona He pergi. Tuan Ye juga memberitahu saya tentang situasi Anda. Jangan khawatir, saya akan memberikan hidup saya untuk kamu. Anda berjanji, selama Anda membuka pintu, saya tidak akan mempersulit Anda. Anda dapat terus kembali ke Brigade Lapis Baja Anda,
dan hal yang sama berlaku untuk orang lain, Faisal berkata tanpa sadar. Tidak peduli apakah aku hidup atau mati, yang paling penting adalah, aku harus memastikan Tuan Ye telah pergi dengan selamat, jika tidak, aku akan melawanmu sampai akhir. Hamid diam-diam terkejut dan berpikir dalam hati, Saudara Ye metode hipnosis sungguh luar biasa, Faisal ini aku bahkan tidak peduli dengan hidup dan matiku sendiri. Aku hanya ingin setia kepada Saudara Ye. Jika aku memiliki kemampuan ini, aku dapat menyatukan seluruh kubu oposisi. Setelah itu sambil menghela nafas dan menghela nafas, Hamid berkata, Faisal, apakah kamu masih ragu kalau aku akan merugikan Kakak Ye? Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana aku bisa menjadi lawannya, terlebih lagi? Mengapa aku harus melawan dia? Tahukah kamu kalau Kakak Ye adalah dermawanku dan yang memerintahku? Kakiku sudah sembuh. Faisal bertanya, kamu bilang Tuan Ye menyembuhkan kakimu? Hamid langsung berkata, apakah aku masih bisa berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, buka pintunya dan lihatlah. Kamu tidak perlu khawatir, aku satu-satunya di seluruh koridor. Setelah beberapa saat, pintu besi membuka celah, dan Faisal melihat melalui celah tersebut dan menemukan bahwa Hamid memang satu-satunya orang di seluruh koridor, dan dia dengan tangan kosong dan tanpa senjata apapun. Maka Faisal menghela nafas lega dan bertanya lagi, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Hamid mengangkat tangannya dan berjalan perlahan sambil berkata sambil berjalan, lihat sendiri, kakiku sudah sembuh total, Faisal. Merasa ngeri, dan karena saran psikologis di dalam hatinya, rasa hormatnya terhadap Ye Chen tiba-tiba meledak, dan dia menghela nafas, saya khawatir Tuan Ye adalah satu-satunya di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Hamida mengangguk dan bertanya kepadanya, jadi Anda percaya apa yang saya katakan? Faisal berkata, saya percaya. Setelah mengatakan itu, dia langsung membuka pintu dan berkata, Panglima Hamid, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Hamid dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah, menunjuk ke pintu besi ruangan di dalam, dan berkata, Faisal, saya mengenalmu, setialah kepada Kakak Ya. Tapi sebelum Saudara Ye kembali atau memberikan perintah apapun kepada Anda, saya harap Anda masih dapat melakukan pekerjaan semula. Faisal mengangguk dan berkata, tidak masalah, Komandan Hamid, bagus. Hamid menunjuk ke pintu dan memerintahkan, buka pintu di dalam. Faisal segera membuka pintu besi tanpa bicara omong kosong. Hamid masuk, dan ketujuh pemuda di dalam begitu ketakutan hingga mereka tidak bisa menahan tangis. Hamid memandang ketujuh orang itu dan mencibir pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Saya berjanji kepada Saudara Ye bahwa saya tidak akan mengambil nyawa kalian bertujuh. Nyawa Anda telah diselamatkan. Ketika ketujuh orang itu mendengar ini, mereka menangis kegirangan. Pemuda asal India itu menangis dan bertanya, Panglima, kapan Anda boleh membiarkan kami kembali? Kembali, Hamid melambaikan tangannya, tidak, mulai sekarang kalian bertujuh akan menjadi budak di sini. Selama kamu hidup, bekerja di sini, mati, akan dikuburkan di sini, dalam hidup ini, tidak ada kesempatan untuk pergi. Perkataan Hamid membuat ketujuh orang yang disebut-sebut sebagai favorit surga ini serasa disambar petir, dan merasa seluruh dunia runtuh saat ini. Tujuan mereka datang ke Suriah untuk membuat film dokumenter sangat berbeda dengan tujuan Hezekiah. Nyatanya mereka tidak terlalu peduli dengan dunia, apalagi bersimpati dengan orang-orang yang menderita dalam perang. Resume yang lebih baik dan menjadikan diri mereka sendiri ada lebih banyak modal pertumbuhan di kalangan kelas atas yang munafik di barat. Kemudian, ketika saya mendapat pekerjaan resmi di kelas atas, di resepsi kelas atas, semua orang bertukar cangkir dan gelas, dan berbicara sambil tersenyum tentang bagaimana saya pernah membuat film dokumenter untuk melawan perang dan mendalami dunia. Medan perang Suriah ini akan menarik banyak pujian dari seluruh penjuru. Pada saat itu, atasan langsung tidak hanya dapat memberikan kesan yang lebih baik terhadap dirinya, tetapi juga membiarkan para pejabat memandangnya dengan kagum. Ini jelas merupakan kualifikasi bagus yang dapat bertahan seumur hidup. Namun,
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa berlari ke Suriah untuk memoles salinan kualifikasi mereka akan melibatkan mereka seumur hidup. Berpikir untuk tinggal di tempat hantu ini sebagai budak selama sisa hidup mereka di masa depan, ketujuh orang ini, tanpa kecuali, menangis. Melihat tangisan ketujuh orang itu, Hamid bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kamu menangis? Ketika saya datang ke Suriah, saya tidak pernah menyangka hari ini akan terjadi." Di antara ketujuh orang tersebut, anak laki-laki India itu menangis. Dan berkata, "Kami hanya ingin memeriksa kualifikasi kami, tetapi kami tidak menyangka itu akan begitu berbahaya. Komandan Hamid, tolong lepaskan kami, beberapa dari kami bisa belajar. Kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tinggalkan kami 7. Tapi itu adalah beban." Orang lain juga menangis dan memohon. Bagi mereka, selama masih ada secerca peluang, mereka harus memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Namun, Hamid sama sekali tidak memberi mereka harapan, dan berkata dengan suara dingin, "Mulai besok, kalian semua laki-laki akan pergi ke toilet, dan semua perempuan akan pergi menggembalakan sapi dan domba. Kalian akan bekerja 16 jam sehari. Jika saatnya tiba, aku akan mengatur seseorang untuk menjagamu, dan jika ada yang berani bermalas-malasan, aku akan menghukumnya tanpa makanan selama 3 hari. Jika ada yang ingin melarikan diri, aku akan mematahkan kakinya dan suruh dia merangkak ke toilet." Desa tempat Hamid bermarkas berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dulu ada pasokan listrik, namun sejak awal perang saudara, listrik pun padam. Di sini, tidak ada listrik, tidak ada komunikasi, tidak ada air ledeng, dan tidak ada saluran pembuangan. Oleh karena itu, seluruh warga desa, serta tentara Hamid, semuanya menetap di toilet kering. 1 atau 2.000 orang banyak buang air besar setiap hari. Awalnya para prajurit bergiliran membersihkan toilet dan mengangkut kotoran keluar desa. Namun siapapun yang melakukan hal semacam ini, mau tidak mau akan ada keluhan. Maka tanpa pikir panjang, Hamid mengatur kelima orang tersebut untuk membersihkan toilet dan membuang kotorannya. Selama kelima orang tersebut diperas secara ekstrim, tentaranya tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Setelah mendengarkan kelima orang ini, mereka hampir ingin mati. Membayangkan harus berurusan dengan kotoran 1 atau 2.000 orang setiap hari dan membersihkan toilet yang mereka gunakan membuat kelima orang ini merasa hidupnya sudah berakhir. Karena kata Hamid, mereka akan ditahan di sini sebagai budak seumur hidup, dan mereka tidak akan bisa pergi sampai mereka mati. Artinya selama mereka masih hidup, mereka hanya bertugas membersihkan toilet dan membuang kotoran setiap hari, berputar-putar tanpa akhir. Adakah yang lebih tragis dari ini dalam hidup seseorang? Beberapa orang tidak bisa berhenti memikirkan Ye Chen, dan mereka membenci dan menyesali jauh di dalam hati mereka. Jika mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka, mengapa mereka repot-repot berpura-pura di depan Ye Chen? Jika dia menghormati Ye Chen sekarang, dia mungkin akan mengikuti Ye Chen keluar dari Suriah, tempat yang benar dan salah. Melihat orang-orang ini akan pingsan, Hamid terlalu malas untuk melihat mereka mempermalukan dirinya sendiri lagi. Maka ia memerintahkan beberapa tentara di sekelilingnya, biarkan mereka bangun jam 4:30 besok pagi, dan mulai bekerja dari jam 6, jam setelah makan malam, dan istirahat setengah jam pada jam 12, Anda akan istirahat setengah jam pada jam 6, lalu bekerja sampai jam 11 malam, mengerti? Beberapa bawahan langsung mengangguk, "Saya mengerti, Komandan." Setelah mendengar ini, ketujuh orang itu hampir ingin jatuh hingga tewas. Anda harus bekerja 16 jam sehari, dikurangi 1,5 jam untuk 3 kali makan, sisa waktu istirahat hanya 6,5 jam, belum termasuk mencuci, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. Dengan begini, kamu bisa istirahat 5 kali sehari, syukurlah selama 6 jam. Meski kelompok masyarakat ini tidak memiliki latar belakang keluarga kaya, namun kondisi keluarganya setidaknya bisa dikatakan borjuis kecil. Mereka tidak pernah banyak menderita atau menderita banyak sejak kecil. Kini mereka tiba-tiba terjepit begitu hebat. Simak saja kapan saya tiba. Saya takut setengah mati. Namun, Hamid tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Setelah memberikan instruksinya, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di Beirut, ibu kota Lebanon,
Han Guangyao berhubungan dengan Tuan Ye Zongquan yang berada jauh di Yanjing. Selama panggilan video, Han Guangyao dengan hormat melaporkan kepada Ye Zongquan segala sesuatu tentang Ye Chen yang terjun payung untuk menyelamatkan He Ziqiu sendirian dan dikirim oleh Hamid sendiri. Setelah Ye Zongquan mendengar ini, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya. Dia bertanya dengan ekspresi kusam di wajahnya, Chener benar-benar mampu, dia terjun payung ke kamp oposisi sendirian dan membawa keluar He Ziqiu dengan selamat. Han Guangyao berkata dengan hormat, Tuan, itu benar sekali, pada saat itu, ketinggian lompatan parasut Tuan Muda lebih dari 5.000 meter, dan ketinggian pembukaan parasut jauh lebih rendah dari ketinggian aman. Bahkan pelatih pasukan khusus Rusia Vasily mengatakan bahwa orang tidak akan pernah selamat jika parasut itu rusak, dibuka pada ketinggian itu. Tapi dia tidak menyangka, tidak ada yang salah dengan Tuan Muda sama sekali. Ye Zongquan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya telah mendengar orang mengatakan bahwa banyak orang di Jinling menyebut Chener sebagai naga asli di dunia. Awalnya saya mengira itu hanya berlebihan, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar sekuat itu. Kemampuan apa, mungkinkah Chener telah berlatih seni bela diri? Han Guangyao berkata dengan serius. Guru, saya pikir bahkan seorang ahli seni bela diri mungkin tidak memiliki kemampuan Tuan Muda. Ketinggian di mana orang biasa akan hancur berkeping-keping sangatlah mudah bagi Tuan Muda. Ye Zongquan bertanya lagi, kalau begitu, tahukah Anda bagaimana dia menyelamatkan He Ziqiu sendirian? Oh, ya, Anda baru saja mengatakan bahwa Hamid secara pribadi mengirim dia dan He Ziqiu ke tempat pertemuan untuk menemui Anda. Saya ingin tahu, mengapa Hamid itu memberikan wajah Chener begitu banyak? Bukankah dia komandan angkatan bersenjata? Masuk akal jika Chener pergi untuk menyelamatkan sandranya, jadi dia harus menganggap Chener sebagai musuh. Bagaimana dia bisa secara pribadi mengirim mati? Mungkinkah dia diculik oleh Chener? Han Guangyao tidak menyangka lelaki tua itu akan menanyakan begitu banyak pertanyaan dalam satu tarikan napas, dan buru-buru menjelaskan satu persatu. Tuan Muda tidak berbagi proses menyelamatkan orang dengan kami. Jadi saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyelamatkan He Ziqiu. Tapi mengapa Hamid memberi begitu banyak wajah pada Tuan Muda itu? Saya bahkan tidak memikirkannya, dan Hamid tidak hanya memberi wajah Tuan Muda, dia bahkan sepadan dengan saudara laki-laki Tuan Muda. Dengan kata lain, dia sangat menghormati Tuan Muda. Jadi saya tidak tahu apakah Tuan Muda menculiknya. Saya khawatir hanya Tuan Muda yang tahu. Setelah mendengar ini, Ye Zongquan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini tidak terbayangkan, aku. Bahkan siap mengeluarkan uang untuk menebus orang, tapi aku tidak mengharapkan akhir yang tidak terbayangkan seperti itu. Setelah itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, sepertinya keluarga Yeku benar-benar menghasilkan naga sungguhan kali ini. Sudah. Saat langit di Jinling baru saja memucat, pesawat penumpang Concorde yang ditumpangi Ye Chen dan He Ziqiu akhirnya mendarat di bandara Jinling. Setelah pesawat mendarat, Ye Chen, He Ziqiu dan Chen Zekai naik helikopter yang diatur oleh Chen Zekai dan terbang langsung menuju istana Buckingham. Tidak lama setelah pesawat lepas landas, Ye Chen menanyakan pendapat He Ziqiu dan bertanya apakah dia bersedia segera bertemu dengan He Yuanjiang. Jika dia bersedia, Ye Chen bisa langsung menelepon He Yuanjiang menggunakan telepon satelit di pesawat dan memberitahunya bahwa He Ziqiu telah diselamatkan. Kabar tersebut memintanya untuk menemui He Ziqiu di bandara secepatnya. Namun setelah mempertimbangkannya dengan cermat, He Ziqiu merasa energi dan semangatnya agak menurun sekarang, dan dia ingin istirahat sebentar, setidaknya mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bertemu ayahnya. Jadi Ye Chen memutuskan untuk membawanya ke istana Buckingham untuk menetap terlebih dahulu, dan kemudian memberinya waktu beberapa jam untuk istirahat. Ketika kondisinya hampir disesuaikan, dia akan pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling untuk memberikan kejutan kepada He Yuanjiang. Adapun Ye Chen sendiri, dia tidak menyangka hanya butuh lebih dari 10 jam untuk menyelamatkan He Ziqiu kali ini. Dia awalnya memberitahu Xiao Churan bahwa dia akan pergi ke tempat lain. Jika dia pulang pagi-pagi, itu akan terjadi. Lebih dari itu pemuda itu tampak sedikit aneh.
Jadi dia berencana pergi ke istana Buckingham dan meminta Chen Zekai mengatur kamar agar dia bisa beristirahat dengan baik. Tadi malam di Suriah, ia menggunakan energi spiritual untuk sugesti psikologis satu persatu, sehingga energi spiritual dalam tubuhnya sangat berkurang, yang memang membuatnya merasa agak lelah. Saat matahari terbit, helikopter Ye Chen telah mendarat di istana Buckingham. Setelah turun dari pesawat, Marvin berkata langsung kepada Chen Zekai, "Chen tua, aturlah kamar untuk Nona He dan aku. Kita berdua perlu istirahat. Lagi pula, kamu telah bekerja keras sepanjang malam. Kembalilah ke kantormu dan istirahatlah. Istirahat yang baik. Ayo pergi." Chen Zekai buru-buru berkata, "Baik, Tuan Muda." Setelah mengatakan itu, dia langsung bertanya kepada bawahannya, "Apakah Anda sudah meninggalkan kamar presidensial? Jika belum, bawa Tuan Muda ke sana untuk segera beristirahat." Pihak lain segera menjawab, "Tuan Chen, ayo kamar presidensial dipesan oleh Tuan Ito dari Jepang, apakah Anda ingat?" Chen Zekai menamparkan keningnya dan menyalahkan dirinya sendiri, "Lihat otak bodohku." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Marvin Ye, "Tuan, seluruh distrik timur tempat kamar presidensial berada telah disewa oleh Ito Yuhiko. Kenapa tidak, bukankah kamu pergi ke West District Res di suite mewah eksekutif?" Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata, "Bukankah Suziyu dan ibu serta anak perempuan mereka tinggal di sana, dan Suruoli, hanya untuk berjaga-jaga? Aku, sebaiknya jangan pergi ke sana, jangan sampai ada ngengat setan. Atur saja kamar biasa untukku." Chen Zekai buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan mengatur agar kamu dan Mas He tinggal di suite mewah di lantai 2 paling atas untuk saat ini." Ye Chen mengangguk sedikit, "Oke, segera." Staf jadi mereka bersiap untuk mengeluarkan 2 kartu suite, dan mereka membuka 2 suite mewah di lantai 2 paling atas untuk Ye Chen dan He Zikyu. Kamar mereka saling berhadapan, dipisahkan oleh sebuah bagian. Chen Zekai secara pribadi mengirim mereka berdua ke pintu kamar. Sebelum menggesekkan kartunya untuk memasuki pintu, Ye Chen berkata kepada He Zikyu, "Nona He, istirahatlah dulu. Ini baru lewat jam 6. Jadi mari kita makan siang dulu jam setengah 12. Mengirim Anda ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling." He Zikyu mengangguk ringan, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen melambaikan tangannya, "Anda tidak punya untuk bersikap sopan sepanjang waktu. Di masa depan, masih banyak yang harus kita tangani." He Zikyu menjawab sambil menghela nafas, dia berkata, "Tuan Ye, kalau begitu saya akan masuk dan istirahat dulu." Ye Chen mengangguk, "Pergilah." He Zikyu melihat ke arah Chen Zekai yang berada di samping lagi, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Chen, terima kasih atas kerja keras Anda juga." Chen Zekai berkata tanpa ragu-ragu, "Nona, dia terlalu sopan. Ini itulah yang harus saya lakukan." Melihat He Zikyu memasuki ruangan, Ye Chen mendorong pintu kamarnya sendiri, dan Chen Zekai segera kembali ketika dia melihat keduanya kembali ke kamar untuk beristirahat di kantornya sendiri. Ketika Ye Chen memasuki kamar, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunci pintu, lalu melepas semua pakaiannya, masuk ke kamar mandi, dan mandi air dingin. Setelah membersihkan dirinya, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur, merasakan aura di tubuhnya, melihat auranya hampir habis, hatinya sakit. Saat itu, dia menemukan keberadaan energi spiritual di bongkahan batu aman dan kaya yang dia beli dari Zhang Ermao. Sangat disayangkan aura pada batu itu telah diserap olehnya. Sejak itu meskipun ia telah melihat banyak harta karun langit dan bumi, ia tidak pernah menemukan apapun yang mengandung aura. Apalagi, hampir tidak ada jejak energi spiritual di gedung-gedung tinggi di kota ini. Setidaknya diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengisi kembali energi spiritual tersebut. Ini juga memberinya perasaan krisis, energi spiritual cepat digunakan, namun tidak mudah untuk dikumpulkan. Jika tidak ada cara yang berkelanjutan dan efektif untuk mengisi kembali aura, maka akan semakin sulit di kemudian hari. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat isi dari 9 kitab suci surgawi yang misterius di benaknya. Dalam Jiu Xuan Tian Jing, ada catatan ramuan tingkat lebih tinggi dari pil peremajaan, yang disebut Pei Yuan Dan.
Meski nama Pei Yuan dan sepertinya tidak sombong seperti pil peremajaan, namun ramuan ini secara langsung setingkat lebih tinggi dari pil peremajaan. Pil peremajaan dapat memperpanjang umur manusia biasa dan menghidupkannya kembali, namun tidak mengandung aura, lagi pula aura adalah energi paling halus dan murni di dunia, intinya. Namun pil Pei Yuan ini merupakan pil yang benar-benar mengandung energi spiritual. Meskipun ini adalah ramuan paling tingkat awal di antara ramuan yang mengandung energi spiritual, bahan yang dibutuhkannya, tanpa kecuali, adalah harta yang sangat langka dari langit dan bumi. Di antaranya, yang paling menuntut membutuhkan Ganoderma lucidum yang berumur minimal 1000 tahun, ginseng salju yang berumur minimal 1000 tahun, dan ambergris yang berumur minimal 10.000 tahun. Saya tidak tahu apakah mudah untuk menemukan Millennium Ganoderma lucidum, tetapi Ye Chen memiliki tanaman Millennium Snow Ginseng. Pada awalnya, Wei Liang diperas oleh ayah kandungnya dan saudara tirinya di keluarga Wei. Agar untuk mendapatkan pijakan di keluarga Wei, dia menyerahkan ibunya kepadanya. Ginseng salju berumur 1000 tahun diberikan kepada saya, tetapi saya telah menyimpan tanaman itu dan belum menggunakannya. Namun ambergris yang berusia lebih dari 10.000 tahun ini memang terlalu mengkhawatirkan. Seperti kita ketahui bersama, ambergris merupakan hasil sekresi ikan paus sperma yang merupakan bahan baku rempah terbaik dan juga sebagai bahan obat. Membeli ambergris saja tidak masalah, Anda bisa membelinya jika Anda punya uang. Namun, membeli ambergris berumur 10.000 tahun bagaikan mimpi. Pasalnya, paus sperma sendiri tidak memiliki umur 10.000 tahun, hanya dapat hidup maksimal 70 tahun. Berdasarkan waktu tersebut, ambergris yang berumur 10.000 tahun pastilah paus sperma yang mati 10.000 tahun yang lalu, itu tumbuh sebelum kematian. Sejarah peradaban manusia tidak sepanjang 10.000 tahun di mana saya bisa menemukan sisa sekret di tubuh paus sperma 10.000 tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan pusing lagi. Persiapannya sangat sulit, tetapi hanya dapat memurnikan ramuan energi spiritual yang paling dasar. Bukankah lebih mustahil lagi untuk memurnikan ramuan energi spiritual tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berpikir dalam hati, sebaiknya Anda menyapa Qin Gang. Dia telah berkecimpung dalam bisnis bahan obat. Anda mungkin tidak dapat menemukan yang berusia 10.000 tahun, ambergris. Tapi Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk ambergris, Anda dapat mencarinya perlahan-lahan. Jadi, dia segera mengirim pesan WeChat ke Qin Gang, memintanya untuk cobalah mencarikan dua hal ini untuknya. Qin Gang dengan cepat menjawab, Tuan Ye, Millennium Ganoderma lucidum mudah ditemukan. Saya kenal seorang pedagang obat Hong Kong yang telah mengumpulkan banyak bahan obat tua. Millennium Ganoderma lucidum, kulit jeruk keprok berusia seabad, dan puer berusia seabad semuanya dalam stok. Meski harganya tinggi, tapi kalau Ganoderma berumur 1000 tahun dijual per gram, 1 gramnya hanya berharga puluhan ribu yuan. Kalau ambergris, sering dijual orang, tapi kebanyakan dari mereka adalah dari kualitas biasa saja. Menurut saya, yang terbaik baru ada beberapa tahun yang lalu. Sepotong ambergris putih berumur 1000 tahun dilelang di Sotheby's. Namun, saya belum pernah mendengar tentang ambergris yang berumur 10.000 tahun. Saya pernah mendengarnya membuat bahan obat selama bertahun-tahun. Ye Chen tidak merasa kecewa setelah mendengar ini. Sambil tersenyum sedikit, dia bertanya, kalau begitu tolong bantu saya mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun terlebih dahulu. Sedangkan untuk 10.000 tahun ambergris tua, tolong bantu aku mengawasinya. Tidak masalah, Qin Gang setuju tanpa ragu-ragu. Ye Chen mengucapkan terima kasih dan berhenti berkomunikasi dengan Qin Gang. Saat dia hendak istirahat, seseorang membunyikan bel pintu kamar sebelah. Su Soudao, yang mengenakan gaun tidur, melihat bahwa itu adalah bawahannya, jadi dia membuka pintu dan membiarkannya masuk. Setelah pihak lain masuk, dia berkata dengan suara rendah, Tuan, saya mengetahui bahwa bawahan Ito Yuhiko telah membuat janji untuk lapangan golf Danau Sichun, yang berjarak 5 km dari sini. Ito Yuhiko boleh pergi bermain golf kursus untuk bermain sekitar jam 9. Lihat apakah Anda sudah bersiap sebelumnya. Ayo kita temui dia dengan tenang di sana.
Su Soudou berkata dengan penuh semangat. Lapangan golf, hebat, hanya menghindari istana Buckingham. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu Yuhiko Ito dengan tenang, bersambung.